Shalom saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 11 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Dalam bahasa Batak disebutkan, alai paruhum nati gordo anggoho ali Jehovah Sebaot hodo siuji pia-pia dohot roha sai na idau kudo partubulam mutu nasida ainunga tuho hugiling parbada aku. Indah sekali firman ini. Kita mau melihat bagaimana Yeremia membalaskan sakit hatinya kepada bangsa Israel yang sudah jelas-jelas menolak atau mengkhianati Tuhan. Dia tidak mau membalas perbuatan jahat, tapi dia serahkan semua kepada Tuhan yang Maha Adil. Karena itu kita ambil tema khotbah ini, Tuhan menghakimi dengan adil. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adilkah Tuhan? Itulah pertanyaan kita. Mungkin bagi sebagian orang yang kecewa karena tidak terkabul apa yang dirindukan dari Tuhan atau belum terkabul, sering merasa kecewa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tidak adil. Atau karena mengalami sesuatu hal yang buruk yang dia tidak pernah duga sebelumnya, atau kegagalan, atau kerugian dalam bidang usaha, atau tidak masuk kepada apa yang dia cita-citakan dengan anak-anaknya misalnya, atau seperti anak-anak sekolah yang tidak masuk universitas yang dia inginkan. Bisa kecewa, bisa. Dan boleh berkata, apakah adil Tuhan? Sementara yang lain bisa diterima, bisa bahagia, dan pertanyaan ini pun semakin memuncak. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa Allah lah yang menciptakan keadilan, dan segala yang diciptakannya diperlakukan adil. Itulah yang kita tahu bahwa harus kita yakin bahwa setiap jalan Tuhan adalah jalan keadilan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yeremia dikenal sebagai nabi peratap, tukang menangis. Salahkah jika kita tukang menangis? Tidak salah. Tapi yang salah adalah ketika kita selalu menangis, tidak pernah merasa tersenyum. Yeremia seorang yang membawa amanat keras dari Tuhan Yesus, tapi memiliki hati yang lembut. Sifatnya yang lembut menjadikan penderitaannya semakin mendalam ketika nubuatan Allah yang disampaikan ditolak oleh bangsa Yehuda. Betapa sakitnya hati Yeremia. Dia dipilih, diutus, menyampaikan pesan dari Allah, tetapi umat yang mendengarkannya menolak semua, bahkan menuduh dia orang jahat. Nabi Yeremia sehingga merasa bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah. Nabi Yeremia bergumul tentang hal ini, walaupun dia selalu dijamin oleh Tuhan. Nabi Yeremia aktif pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-6 sebelum Masehi, yang menjadi saksi penghancuran kota Yerusalem oleh bangsa Babel. Ia nyatakan kedatangan invasi Babel sebagai penghakiman Tuhan dan mendorong bangsa Israel untuk segera bertobat dan menerima hal itu
sebagai bagian dari proses untuk memurnikan iman mereka kepada Tuhan. Tuhan memanggil Yeremia untuk memberitakan kepada orang Yehuda dan Yerusalem tentang perjanjian yang telah berlaku selama 6 abad. Tetapi bangsa itu telah berulang kali terbukti tidak setia kepada Tuhan, bahkan sepanjang sejarah. Sekarang, ketidaksetiaan yang terus-menerus akan perjanjian dengan Tuhan, satu-satunya cara untuk menghentikan perilaku yang buruk ini adalah Tuhan akan mendatangkan keadilannya dengan menghakiminya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Israel telah mengikat perjanjian dengan Allah sebelumnya, bahkan dari nenek moyang mereka, serta berjanji untuk mentaati Tuhan sebagai Allah mereka. Tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan. Sejak dari Musa, ini adalah hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allah, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain. Sebagai balasan, Ia akan menjadi Allah dan memberikan hak atas tanah Kanaan serta perlindungan yang mereka butuhkan sebagai bagian daripada janji ketuhanannya untuk menjamin kehidupan mereka. Namun umat itu bersikeras dalam ketidaktaatan, bahkan dengan keras kepala berpaling kepada dewa-dewa lain, mengingkari hukum Taurat, janji mereka kepada Tuhan, sehingga kutukan pun terjadi atas ketidaktaatan mereka. Beberapa kali Allah memberitahu Yeremia untuk tidak berdoa lagi kepada bangsa itu, tidak memohon karena bangsa ini untuk diselamatkan. Tidak usah kau minta, lelah kau, biarlah terjadi apa yang saya rencanakan kepada mereka. Sampai sedemikian amarah Tuhan kepada bangsa itu. Bangsa itu pun demikian gigih dalam pemberontakannya terhadap Tuhan. Dengan segala cara mereka hina Tuhan. Mereka hadirkan berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan berdoa kepada Tuhan pun tidak ada lagi gunanya. Allah telah memutuskan untuk tidak menolong mereka ketika pembinasaan tiba. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi Yeremia harus membayar mahal atas pemberitaan peringatan ini. Harapannya tidak menjadi kenyataan, bukannya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Firman yang disampaikan Yeremia justru menimbulkan luapan sakit hatinya bagi banyak kelompok yang sangat menentang Tuhan dan firman yang disampaikan. Bahkan membuat sejumlah penduduk Anatot, kota asal Yeremia, berkomplot menyusun rancangan mengancam untuk membunuh Yeremia. Mereka yang ingin menangkapnya adalah penduduk dari kampung halamannya sendiri di Anatot. Hal sangat menyakitkan bagi Yeremia mengetahui bahwa mereka yang paling lama mengenal adalah penentang dan pengkritik yang paling keras, bahkan sangat kejam, ingin menghancurkan, membunuh Yeremia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yeremia 11 ayat 18-20 memuat salah satu dari sekian banyak ratapan Yeremia. Allah memperingatkan Yeremia tentang ancaman yang menimpa dirinya. Namun apa yang diberitahukan Allah itu sangat menyakitkan baginya. Hatinya hancur. Ayat 18-19 dikatakan, Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita lenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lain. Yeremia menutup ratapannya dengan nats kita pada ayat 20 ini. Tetapi Tuhan semesta alam
yang menghakimi dengan adil apa yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Yeremia menyerahkan semua perkara yang dia hadapi kepada Tuhan. Dan ia minta Tuhan untuk memberikan keadilan kepada orang-orang yang menghancurkannya. Yeremia yakin bahwa ia berada di pihak yang benar. Yeremia menyerahkan penghakiman kepada tangan Tuhan. Dan inilah sikap yang benar dari seorang hamba Tuhan. Akhir hidup Yeremia dalam perjalanannya diduga kuat, ia menghembuskan napas terakhirnya di Mesir. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita. Allah tahu apa isi hati kita. Apakah kita lurus atau bengkok? Tuhan sangat mengetahuinya, walaupun kita menutup-nutupinya. Dan juga Tuhan tahu kelurusan hati Yeremia. Isi hati Yeremia semua ada di mata Tuhan. Sekalipun mengalami penganiayaan, tapi hati Yeremia tetap menangis, meratapi sikap orang-orang yang tidak mau bertobat, apalagi yang merencanakan kejahatan kepadanya. Namun demikian, dia tidak pernah mundur dari memberitakan firman Tuhan. Yeremia setia memberitakan firman Allah, sekalipun dalam jeritan dan ratapan. Setiap orang yang memberitakan karya Allah, hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita Injil, pasti akan mengalami penganiayaan, bahkan penolakan dan caci maki, ancaman, bukan saja dari luar, tetapi juga dari pihak keluarga yang tidak suka dengan dirinya. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi kebencian orang-orang, penolakan orang-orang, ketidakmauan mereka untuk bertobat, malah semakin melakukan kejahatan? Apakah kita harus membalas kejahatan mereka dengan kejahatan? Yeremia memberikan satu teladan bagi kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Yeremia tidak perlu membalas kejahatan mereka. Mengikuti teladan Yeremia, kita harus serahkan penghakiman kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang paling berhak menghakiminya. Seperti Yesus katakan, janganlah kita menghakimi, karena penghakiman ada pada tangan Tuhan. Tapi serahkanlah segalanya kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Pada waktunya dengan cara yang ajaib, Tuhan akan selalu membela yang benar, selalu membela yang baik, selalu membela umatnya. Tetapi Tuhan tetap memberikan hukuman bagi mereka yang tidak mau bertobat. Yeremia tidak mengizinkan rasa kecewa dan sakit hati mengotori hatinya. Ia tahu Tuhan menghakimi dengan sangat adil, dan inilah andalannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah kita sedang merasakan disakiti atau diperlakukan tidak adil karena melakukan hal-hal yang benar? Bisa saja kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Kemurahan hati kita dibalas dengan fitnah. Segala perbuatan yang menurut hati kita adalah baik, tetapi tidak disambut, jangankan disambut, apalagi untuk menghargainya. Kadang kita kecewa. Lalu apakah kita berhenti untuk berbuat baik kalaupun diperlakukan demikian? Satu syarat yang penting, jangan membalas demikian. Jangan berhenti berbuat baik, tapi perbuatlah baik kepada siapapun, termasuk bagi musuh-musuhmu sendiri. Jagalah hati kita supaya tetap bersih.
Kita tidak perlu menghakimi, tapi menyerahkan segala perkara ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhanlah hakim yang adil. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga yang maha adil. Sungguh indah firman-Mu pada saat ini yang menekankan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Keadilan adalah kebutuhan kami semua. Adalah sangat indah perlakuan Tuhan kepada kami semua. Sekalipun kami sering tidak merasakan keadilan itu, karena hati kami cenderung berpihak kepada kepentingan kami. Tetapi kami sering lupa bahwa ketika kami berbuat yang jahat, maka kami layak untuk dihukum. Tapi ketika hukuman datang, kami sering menolak karena merasa tidak adil. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik hati, ajarkan kami untuk mengenal keadilan-Mu dan mensyukuri segala perbuatan-Mu dalam hidup kami, karena itulah keadilan-Mu. Dengan Yesus Kristus yang Kau utus untuk menebus menyelamatkan kami orang berdosa yang selayaknya dihukum dan binasa, tetapi Tuhan dengan segala keadilan-Mu telah mendatangkan kematian bagi diri-Mu sendiri melalui Yesus Kristus, agar keselamatan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan atas keadilan-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang adil juga, seperti Allah yang adil. Janganlah kami menjadi orang-orang yang arogan, yang suka menghakimi orang lain, suka menilai orang lain dengan negatif, suka menjelek-jelekkan orang lain. Tetapi biarlah kami pembawa sukacita, menegakkan keadilan dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah komunitas kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Biarlah kami penegak keadilan seperti Tuhan yang adil bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, berikanlah keadilan kepada kami semua. Janganlah kami menghakimi, tapi kami mau serahkan seluruhnya. Apa yang kami rasakan, yang menyakitkan, yang dilakukan orang lain, orang sejahat apapun, supaya kami tetap menyerahkannya sepenuhnya kepada kuasa-Mu. Hanya karena kuasa-Mu-lah keadilan boleh ditegakkan. Berkati penegak keadilan di negara kami, agar mereka semua takut akan Tuhan dan menegakkan keadilan Tuhan untuk setiap perkara yang terjadi. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah doa kami dan ampuni segala dosa kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.